mulai 4, 3, 2, 1, let's go. Your team is banning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami berdua, saya Mr. Dion dan Mr. Satan. Oke, malam hari ini adalah malam yang sangat luar Your biasa. team is banning. Karena malam yang ke-10, karena pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Your kita team sudah is mendapatkan banning. lawar bracket yang ada 4 tim yang sangat luar biasa. Nah, kemudian sekarang kita sudah masuk ke mempick hero atau draft pick. Itu di sini ada R3MP melawan atau versus KW Farms. Nah, kita lihat karena kita ulas dulu ya para pemain dari R3MP. Di mana dia menurunkan pemain kondang, itu dia memakai support. Kemudian nyamuk dia memakai core atau assassin atau jungler. Betul. Kemudian Pemas itu biasa dia memakai fighter dan juga Boas tank dan Iki support. Kemudian yang dari KW Farm itu ada Hub sebagai fighter dan juga Dio sebagai mage. Dan Ical di sini sebagai role support, Iwan tank dan juga Ian atau KI. Kita lihat, mohon maaf, Sandi jungler. Oke, dari ulasan tadi pemain-pemain dari R3MP atau KW Farms, kita akan lihat apakah mereka akan menggunakan hero-hero yang mereka anggap pro pada malam hari ini. Karena malam hari ini adalah malam penentuan. Jadi kira-kira Bung Habib itu memprediksi apakah hero yang mereka anggap pro untuk yang mereka pakai sehari-hari, apakah akan mereka pick pada malam hari ini atau tidak, kita akan lihat pada draft pick. Jadi di sini kita lihat untuk R3MP telah mengambil Chang'e yang dipick langsung oleh Todoroki Soto. Berarti di sini Konda memakai support dia. Jadi support. Kita lihat di sini Mr. Gondang belum mengeluarkan hero favoritnya, yakni Loi. Karena kita tahu dia kalau sudah memakai Loi itu hero yang damage-nya itu yang sangat besar. Dan dia kan skillnya itu kan area. Jadi apabila pihak lawan di ganking itu berasa kepada lawan-lawan mereka. Jadi burst magic yang dihasilkan oleh Loi itu sudah sangat luar biasa sakitnya. Sangat luar biasa. Tapi apabila dari timnya tapi tidak menjaga Loi, itu bahaya karena namanya mage itu kan darahnya tipis-tipis. Tapi untungnya unggulnya di Loi ini dia punya skill ultimate untuk kabur. Betul sekali. Teleportasi. Dia bisa melakukan teleportasi kemanapun. Oke, kita lihat dari tim R3MP mengambil hero Tigreal sama Gusion. Gusion sebagai jungler. Dan di sini kita lihat untuk KW Farms lagi-lagi Nana muncul di day atau hari yang ke-10 ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Habib, Nana ini sangat berpengaruh tidak dalam war? Kalau macam Nana dia sangat berpengaruh karena skill 2-nya itu sangat membosankan. Karena lawan jadi kelinci jadi kelinci, jadi ngepet. Jadi bala jalan kuk. Apakah hero Kadita yang akan dipick pada malam hari ini atau tidak? Karena saya sangat senang kalau apabila selain saya menggunakan hero Kadita, ada squad-squad lain yang bisa menggunakan Kadita. Oh, ternyata dipick Kadita oleh The King. Mudah-mudahan saya melihat skill-skill yang sangat luar biasa dari seorang Kadita. Karena Kadita ini adalah mage assassin. Jadi dia akan damage-nya itu sangat luar biasa. Dan di sini kita lihat akankah Kadita dijadikan offlane atau mungkin Kadita akan mengamankan sisi Godland. Karena kalau saya lihat dari sini kan mereka menggunakan 2 mage. Otomatis mungkin saja Kadita bisa menjadi side lane, entah dia top lane atau bot lane. Tapi saya yakin pasti Kadita mengambil side lane.
Oke, kita langsung menunggu. Nah, kira-kira dari hero yang dipik ini, Anda lebih dominan. Siapa yang bakalan memenangkan match pertama pada malam hari ini? Iya, kalau dilihat dari kondisi draft pick, saya lebih mengunggulkan R3 MP. R3 MP. Iya. Karena kita lihat R3 MP di sini memiliki Balmond yang kerjaannya memulai atau melakukan war atau open war. Oke, kita sedikit lagi akan ke line battle. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa subscribe Kreasindo Production TV, karena pada malam hari ini kita didukung langsung atau siaran langsung di YouTube channel dari Kreasindo Production TV. Jadi kiranya untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng, karena setiap malam kita akan menyiarkan secara langsung bagaimana pertandingan-pertandingan MLBB atau Mobile Legend yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman tidak bakalan bosan deh kalau nonton live kita, karena apa? Squad-squad atau tim yang pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman, oke, kita lihat di layar sekarang masih pause karena mungkin ada kesalahan jaringan atau agak lag. Iya. Nah, jadi di sini pause pertama. Pause pertama ya. Berarti bukan kill pertama, tapi pause pertama. Tapi pause pertama. Tumben pada menit pertama ada ada pedagang keliling di sini. Tapi jujur, pada malam hari ini saya sangat deg-degan loh. Biarpun bukan tim saya yang main, tapi saya deg-degan. Karena apa? Malam hari ini adalah malam penentuan di mana teman-teman dari semua skuad pada malam hari ini itu akan gugur atau tumbang kalau kalah. Jadi memang prioritas hero-hero yang dianggap pro atau dianggap memang dia suka atau dia nyaman, itu yang bakalan dipakai. Jadi kedua tim di sini harus full power. Kalau orang bilang ini bertempur lah, walaupun habis. Walaupun gagal, tapi jangan sampai menyerah. Iya, betul sekali, karena ini adalah turnamen silaturahmi antara pemuda-pemuda di Kelurahan MB1 yang mempunyai niat atau tujuan dari permainan ini game ini adalah untuk mempersatukan atau membuat kita agar supaya menjadi satu atau dan juga ada menggali potensi-potensi yang khususnya di game Mobile Legend ini. Kira-kira Bang Hafid. Kenapa? Biasanya Bang Hafid itu kalau ini kan user juga dari pemain dari Mobile Legend. Nah, kira-kira hero-hero apa yang biasa Bung Satan kalau pakai kalau pakai di Mobile Legend? Kalau saya biasa main squad atau party, saya sering ambil role tank. Role tank. Bu, itu bukan role tank, itu bukan karena dilihat dari postur tubuh Anda atau memang Anda memang user tank? User tank itu awalnya dari core. Dari core. Core. Bukan koordinasi ya? Bukan. Bukan. Karena ketika kita menggunakan core, tapi kalau tank kita abal-abal, guna apa kita jadi core? Iya, betul sekali. Begitu juga apabila tank yang memang tamengnya atau dia membackup kawan-kawannya itu dengan sebaik mungkin, tapi core-nya lemah, bagaimana itu kira-kira menurut Anda? Kalau macam core-nya lemah, kalau macam di sini kan kita posisi mabar. Mabar. Jadi kita sudah saling percaya. Saling percaya. Nah, kira-kira bagaimana kalau namanya juga ada yang noob, ada yang toxic, dan juga ada yang newbie. Apalagi kita dalam satu tim, apabila ada yang newbie, itu bakalan blunder sendiri tim kita. Nah, tapi kalau biasanya sih walaupun ada pemain-pemain baru atau istilahnya newbie itu kita berikan support. Tapi ada juga begini. Kita sudah memberikan support, kita sudah membackup dia di permainan, tapi ujung-ujungnya tetap dia noob. Kira-kira apa yang langkah harus kita ambil agar supaya tim kita ini bisa menang? Yang pertama itu kita harus memberikan dia motivasi. Motivasi. Terus kemudian? Yang kedua kita harus di samping kita memberikan motivasi, di situ kita tunjukkan kepada dia gimana atau bagaimana cara-cara menggunakan hero yang dia inginkan. Agar dia menggunakan hero tersebut
bisa terbawa suasana atau enjoy atau nyaman. Oke, enjoy atau nyaman. Nah begini, kan biasa kan ada mid game, ada late game, ada early game. Nah biasanya kan apalagi dia kalau seorang newbie memakai hero apalagi hero yang marksman, dia kan mengambil hero marksman itu kan adalah hero yang mereka anggap nyaman. Tapi kalau menurut saya itu hero marksman juga itu adalah hero penentu di mana di saat war terjadi di lane battle. Karena begini, kalau dia seorang newbie, tapi kalau memang dia tidak sadari apa, contoh. Di saat ada teman-teman yang sedang game atau ganking lah. Teman-teman lagi ganking terhadap lawan. Kita sudah maju, sudah kasih kode untuk war, tapi malah dia sibuk farming. Itu. Kira-kira bagaimana menurut Anda, sakit hati tidak kalau punya tim seperti itu? Di situ dia kalau macam mungkin dia gagal fokus atau kurang fokus. Atau buta map. Kalau macam buta map itu kan di tiap-tiap handphone kan punya map. Jadi tergantung kelihayan jari juga ya. Jadi kayak satu pemain dari Brand Sport. Dia untuk Brand Sport ini dia menggunakan salompas di antara ibu jari sama jari telunjuk. Karena apa? Saya sudah pernah tanya, kira-kira menurut Bung Hafid berpengaruh tidak untuk kelincahan jari-jarinya untuk? Kemarin saya sempat mewawancarai player tersebut. Betul. Karena di situ kita hanya bercanda. Saya bertanya, ini kutu air atau? Dan itu ternyata untuk merenggangkan urat-urat atau otot-otot yang ada. Jadi ternyata dia memberikan alasan. Memang tangannya itu agak sering pegal-pegal. Sering pegal-pegal. Karena sering masuk angin. Betul sekali. Oke, kita akan cek dulu panitia kira-kira lagi berapa menit untuk pause karena sudah memasuki waktu ke 2 menit 06 detik. Jadi kira-kira pada malam hari ini pause terlama. Di hari yang ke-10. Hari yang ke-10 yang masuk ke babak final. Jadi di sini kita dapat melihat dari keempat tim yang berlaga pada malam ini, mereka akan menentukan posisi mereka, apakah berhak mereka naik ke upper bracket atau mungkin perjuangan mereka hanya sampai di sini. Jadi ini kan ada 4 squad yang bertanding. Ada R3MP versus KW Farms. Nah, apabila di antara keduanya ini salah satunya atau R3MP bisa naik ke bisa menang. Bisa menang pada malam ini. Dia akan ketemu bersama Aerowolf. Dan itu mereka akan memperjuangkan untuk mencari 1-2 untuk naik untuk mencari 1-2. Kemudian pada Brand Sport versus Onyx Sport yang sedang berlangsung sekarang, itu mereka apabila kedua tim salah satunya naik itu akan ketemu versus Aura. Sang pemuncak klasemen sementara. Betul sekali. Karena selama hari pertama sampai hari ke-10 malam ini, Aura belum pernah mengalami satupun kekalahan. Ada loh. Ada. Kita yang kasih kalah. Dan ternyata mohon maaf, saya kira Aura belum pernah kalah. Ada dari Aerowolf. Anda pikir saya ete-ete gitu? Saya kira Aura belum pernah kalah. Pernah kalah dong. Pernah kalah. Pernah kalah. Nah kemudian saya juga memberitahukan kepada teman-teman yang ada di rumah bahwa sekarang juga ada pertandingan antara Brand Sport dan juga Onyx Sport itu secara offline. Oke, sudah masuk ke lane battle. Kita lihat sudah masuk. Oke, Brand Sport itu ada pemainnya itu ada Alwi, dia biasa pakai mage, Wahyu juga mage, Tiwa Fighter, Adit Cord, Nunu Fighter dan Ruli Tank.
Dan oke, kita ke line battle. Iya, kita memasuki menit pertama. Oke, Ya, kita lihat di sini. Oh, ternyata Chang'e mengambil bot lane. Ya, Chang'e mengamankan god lane. Iya, betul sekali. Dan Kadita mengambil mid lane. Kita lihat di sini Kadita sedang berjaga-jaga, saling melihat dulu posisi yang enak untuk menciduk dari lawan. Karena hero Kadita ini sangat enak kalau untuk menciduk lawan. Ya, jadi kita lihat di sisi bottom lane-nya milik R3MP ada stiker-stiker yang dikeluarkan oleh Chang'e, si gadis rembulan. Oke, kita lihat. Dan di top lane ada Balmond versus X-Borg. Iya. Jadi di sini kedua tim masih fokus mengamankan Kelomang dan monster jungle. Oke, dan kita lihat di mid lane. Oh, ternyata yang di take down oleh siapa dan siapa? Oh, ternyata Yuzong di take down oleh seorang Balmond. Ya, si hero legend. Oh, muncul reka-reka lapangan football. Oke, kita lihat di situ ada Bruno sedang mengambil Kelomang dan ya ternyata sia-sia diambil oleh Balmond. Dan kini kita lihat turtle pertama muncul di Land of Dawn. Oke, dan di sini posisi gold yang sekarang adalah 6.164 dan juga 5.500 sekian. Iya, jadi kalau yang sekarang itu dari R3MP masih unggul dalam gold. Iya. Tapi apakah kita lihat mereka akan mendapatkan turtle untuk mengganti posisi gold mereka lebih di atas dari pihak KW Farms atau malah sebaliknya? Iya. R3MP yang akan mendapatkan turtle. Iya. Nah, karena begini Bung Habib ya. Ya, sepengetahuan saya ya sebagai user yang abal-abal atau newbie. Iya. Itu semakin tinggi gold, semakin tinggi pula damage yang dihasilkan. Iya. Dan juga semakin tinggi pula potensi untuk menang. Iya. Tapi ingat, yang dibutuhkan juga adalah strategi. Iya, dan kekompakan tim. Iya. Oke, kita kembali ke Land of Dawn. Oke. Iya. Dan sekarang dari ternyata turtle didapatkan oleh lagi-lagi Yuzong di take down oleh seorang Balmond. Ternyata kita lihat di sini sang naga masih belum mampu men-take down sang kesatria hutan yaitu Balmond. Yang ultinya dipakai untuk rumput dan rumputnya bisa layu. Langsung digeprek. Jadi naga geprek. Naga geprek. Iya, bukan ayam geprek. Oke. Iya, kita lihat di sini. Oh, dan lagi-lagi Nana mengeluarkan skill 2-nya. Ya. Oh, ultimate dari Nana keluar. Akan terjadi war dan ternyata ultimate Balmond hanya mampu membalikkan Bruno dan juga Veil. Oke, kita lihat posisi sekarang 2-0. Dari 3 MP mendapatkan 2 kill dan KW Farms masih 0. Dan gold sekarang masih 10k. Ya. Oke, kita lihat di sini Gusen masih mengambil Kelomang karena di sini Gusen ini sebagai core hero yang diandalkan. Iya, sebagai jungler. Betul sekali. Jadi di sini lagi-lagi terjadi ilabulo, dinosaurus bolomopualo, ada paus. Oke, jadi ini adalah kita lihat terjadi lag karena jaringan masih belum bisa untuk bersama-sama kita. Dan kita lihat posisi dari keadaan, kita lihat dari sini, dari studio utama. Di studio 1 itu R3MP kita lihat bahwa
sekarang mereka masih tenang-tenang adem ayem untuk mencari atau mengarahkan seorang leader dari R3MP untuk memberikan strategi-strategi yang sangat, yang maksudnya mereka anggap luar biasa untuk mengalahkan dari tim KW Farm. Iya. Karena dari kedua tim mereka unggul memainkan strategi. Iya, betul sekali. Karena kita tidak tahu dari awal-awal kedua tim tersebut tidak punya sisi untuk masuk ke upper lower. Dan ternyata di hari kelima, keenam, ketujuh, kedelapan mereka menang. Iya, kedua tim memperlihatkan kerjasama yang sangat baik. Iya, betul sekali. Dan kedua tim tersebut telah mendapatkan chemistry dari masing-masing tim. Iya, betul sekali. Karena ini mereka kan tim ini dibentuk karena cabulot. Iya, cabulot. Jadi ini bukan pure dari squad. Iya, bukan squad. Iya, jadi ada yang newbie, memang ada yang pro. Iya. Jadi itu mengompakkan sebuah hati untuk dalam permainan itu agak susah juga. Iya. Karena kalau dalam bermain, kalau kita egois, kita troll, apalagi troll. Iya, itu yang paling membagongkan. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu, troll itu adalah pemain yang suka maunya sendiri. Iya. Dia tidak mau pusing yang seenaknya. Ya, kita lihat di sini turtle kedua. Oh, ternyata turtle retribution yang sangat baik oleh Bruno dari KW Farms. Dan Gusion juga berhasil, bukan Gusion, mohon maaf, dan Tigreal berhasil di take down. Di sini posisi gold masih seimbang. Oke, kita lihat di sini ada Ical Huri lagi-lagi dengan Nana. Apakah Nana bisa menumbangkan seorang Kadita? Karena di sini Nana ini tipikal hero yang sangat membosankan. Iya, betul sekali. Karena tiap kali kita melakukan clear lane, datang Nana untuk melemparkan bonekanya. Oke, kita lihat apakah ternyata Yujo mampu men-take down Balmond. Itu karena apa? Kalau kita lihat dari segi permainannya, Balmond ini mukil. Tipe-tipe orangnya mukil. Dia masih nafsuan sedikit. Iya, betul sekali. Karena hero yang mukil itu juga sangat berpengaruh terhadap lawan. Meskipun goldnya tinggi, tapi kalau dia mukil, dia masuk ke dalam turret dan ingin menumbangkan lawan, tetapi akhirnya dia sendiri yang mati. Itu menjadi kerugian. Iya, menjadi kerugian buat dia dan juga buat tim. Iya, di sini Kadita telah mengambil COD, Clock of Destiny, atau yang sering kita kenal Lollipop. Karena untuk karena Kadita ini juga dia juga perlu mana. Iya, perlu mana. Karena yang saya tahu itu Lollipop itu untuk menjaga tetap mananya tetap stabil. Iya. Dan kini kita lihat Yuzo membalas dendamnya. Ternyata naga digeprek kembali oleh seorang Balmond. Karena dia pikir, mana berani kasih mati pak kita. Tunggu ngana kita balas geprek ulang. Karena kedua lawan atau kedua hero itu memiliki lifestyle yang sangat tinggi sangat beda-beda. Dan kita lihat juga di sini kita berharap bahwa di sebuah tim itu jangan sampai ada yang namanya troll, ada yang namanya mukil, jangan sampai ada yang namanya egois. Iya, betul sekali. Karena ini kita di sini adalah main satu tim. Jadi kita bukan main solo, individual atau solo. Kayak kita main di luar dari turnamen kita solo rank. Betul sekali. Kita mau troll pakai hero apapun itu bisa jadi. Tapi kalau ini di turnamen kita harus menjaga satu sama lain. Oke, kita lihat di layar ada tim dari KW Farms Studio 2 dan juga di sini ada Onyx Sport di Studio 1 dan juga ada R3MP yang menempati Studio 1 dan juga Brand Sport di Studio 2. Dan juga KW Farms. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman yang ada di rumah yang sekarang sambil nonton live streaming kita
turnamen MLBB Kelurahan MB1 itu teman-teman untuk jangan lupa mengklik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di Kreasindo Production TV. Dan jangan lupa menekan tombol like juga dan juga jangan lupa share ke sosial media lainnya. Ya, jadi buat penonton live streaming, kalau apabila ada kekurangan-kekurangan kami dalam hal untuk live streaming itu bisa memberikan komen atau masukan-masukan guna untuk memperbaiki lagi kekurangan-kekurangan kita sekarang ini. Dan kini satu buah little turret yang berada di area bottom lane yang dijaga ketat oleh Uzong berhasil diamankan atau diambil oleh Balmond. Ya, dan kini turtle ketiga muncul di Land of Dawn. Ya, akankah KW Farms akan mengamankan turtle ketiga kali ini, atau mungkin R3MP akan mengambil turtle ketiga kali ini? Oke, kita lihat. Oh, ternyata lagi-lagi R3MP mendapatkan turtle. Ya. Yoi. Ya, jadi di sisi bottom lane milik R3MP di sini Chang'e masih konsisten menjaga lane. Oke, dan kita lihat di mid lane, apakah seorang Kadita mampu menumbangkan dari KW Farms? Ya, kita lihat darah Balmond. Oh, lagi-lagi Balmond digeprek. Apanya yang digeprek? Naga geprek. Oh, naga geprek. Ya, oke, terjadi penggentingan di situ war. Oh, ternyata kita lihat siapa yang akan take down, dan ternyata Nana masih punya pasif. Iya, karena dia mempunyai 7 nyawa. Iya. Dan di sini Chang'e mengeluarkan semburan meteor shower. Itulah kelebihan dari Nana apabila dia mendekati kematian. Iya. Muncullah pasifnya. Iya, Limona. Oke. Iya. Dan di sini Chang'e lagi-lagi konsisten dengan lane yang dijaganya. Oke, kita lihat di sini turret dari tim R3MP masih berdiri kokoh dan juga ternyata dari pihak R3MP sudah hancur. Iya. Sudah kehilangan 2 buah little turret. Oke. Karena di sini untuk mencapai kemenangan bukan dilihat dari sebuah point kill. Iya. Namun dilihat dari berapa banyaknya turret yang dihancurkan oleh lawan. Ternyata Bruno men-take down seorang Tigreal yang tank yang dianggap keras. Iya, di sini Naga, kita lihat Naga lagi-lagi Naga Sari. Oke, apakah Naga mampu digeprek oleh seorang Balmond? Ternyata Balmond mengambil. Naga ini masih berada, masih cicak-cicak di dinding dia. Iya, betul sekali. Dan di menit ke-11 kali ini Lord muncul. Oke, ini kalau menit ke-11 begini sudah late game ya. Sudah masuk ke late game. Iya. Karena kalau late game begini, hero-hero yang core itu sudah sangat sakit maupun mage ternyata fail. Langsung mampu di take down oleh Chang'e, yang mana dijoki oleh seorang kondang. Iya. Atau yang user namanya Todoroki. Iya. Kokoro no Tomo. Bukan. Todoroki Soto. Todoroki Soto. Oke. Dan Lord pertama berhasil diamankan oleh ternyata Xbor masih main-main api dia di situ. Kita lihat di sini Naga datang membantu dan mega kill didapatkan oleh Chang'e. Kita lihat semburan meteor shower dari Chang'e belum mampu menyelamatkan dirinya dan berhasil di take down oleh Bruno. Oke, kita lihat sekarang Lord berada di mid lane. Ya. Dan ternyata Bruno
lagi-lagi Bruno dalam posisi offside. Iya, kenapa sih dia tidak mengambil posisi untuk mundur? Iya, karena di sini Bruno masih mengamankan buff ungu dari Gusion. Oh, ternyata lagi-lagi dia sendiri. Iya, kurang komunikasi. Iya, karena dari teman-temannya. Karena kita lihat kan posisinya di sini Lord sudah maju di mid lane. Karena informasi itu juga begitu penting buat tim. Iya, betul sekali. Ketika lawan menghilang dari peta atau dari peta, tim itu harus menginformasikan seperti enemy missing. Jadi kawan-kawannya itu bisa tahu, oh ternyata di sini lawan kita tidak kelihatan di peta. Iya, betul. Nah, itu kemungkinannya antara dua. Oh, kita lihat. Iya, kita lihat di sini. Oh, lagi-lagi pass hand yang dikeluarkan oleh Bung Nyangor ini memang luar biasa. Oke. Nah, tapi saya lihat juga di sini seorang Kadita itu belum mati ya, Kadita? Iya, belum mati ya. Sudah mengkill 1 dan assist 2. Oke, kita akan lihat di sini apakah Change lagi berhasil. Change lagi konsisten di bot lane. Dan apakah di match pertama kali ini R3MP mudah untuk mengalahkan KW Farms? Oke, kita akan lihat. Ya. Oke, sekarang Gusion masih mengambil buff dan di mid lane Kadita masih mengelabui ya. Kalau saya pikir di sini Kadita mengelabui ke mid lane supaya bot sama top lane itu bisa dibersihkan oleh teman-temannya. Nah, itu juga salah satu strategi. Strategi. Karena apabila minion sudah masuk antara bot sama top lane, itu memudahkan dari kawan untuk mengganking dari pihak lawan. Karena mereka biasanya akan berpencar dan itu akan menjadi sebuah strategi yang sangat luar biasa sekali. Betul sekali. Dan gini, semburan meteor shower yang dikeluarkan oleh Change hanya mampu berhasil memulangkan Yuzong. Lagi Nana membuat seorang tanker jadi seorang kelinci. Dikutuk. Jadi kelinci. Jadi kuku-kuku. Itu lagi dikutuk lagi kelinci. Akan kita lihat di sini di area apakah mid terjadi war di mid lane. Dan semburan meteor shower mengeluarkan bintang-bintang kejora. Dan apakah seorang expert mampu? Datang seorang Yuzong. Yuzong langsung berubah menjadi sang naga bonar. Dan kita lihat pasif yang dihasilkan Yuzong hanya mampu men-take down dirinya sendiri. Ternyata Yuzong lagi-lagi di take down oleh seorang Gusion. Offside. Saya lihat di sini permainan mereka itu, mereka kalau geng itu bukan geng sih, mereka war satu. Di sini belum kelihatan kerja sama tim. Iya, betul sekali. Karena saya lihat Bruno maju sendiri. Yuzong maju sendiri. Jadi otomatis kan merugikan dari pihak tim. Karena di sini Bruno masih di sini Bruno tidak ada kaperan yang baik dari teman-temannya. Apakah belum terjadi komunikasi yang baik? Dan kita akan lihat di match yang kedua apakah masih tetap sama. Dan sekarang kita lihat Lord dari pihak R3MP. Lord kedua berhasil diamankan oleh Gusion. Kita akan lihat. Di sini Balmond sudah memiliki item immortal. Dan kini Balmond sudah full item dalam mengambil sepatu warrior boots dan juga bloodlet axe dan juga Carcel helmet dan apa satu ini rompi tulang. Dan kita lihat juga di sini Kadita tidak menggunakan item atau gear MOD karena kan setahu saya itu kalau apabila ada Nana support itu menggunakan item tersebut. Karena di sini Balmond ini memiliki lifestyle yang sangat luar biasa. Jadi untuk fail dan Nana itu wajib atau harus mengambil item. Sudah berubah seorang naga. Kita lihat
mampu. Kita lihat ultimate terjadi war di high ground oleh tim akankah KW Farms. Apakah mampu KW Farms menahan serangan dari R3MP dan kita lihat seorang Yujong mampu men-take down seorang Balmon dan ternyata lagi-lagi Change. Iya, semburan Meteor Shower yang dikeluarkan oleh Change. Kadita. Oke, kita akan lihat. Akankah R3A atau mohon maaf, R3. akankah KW Farms dapat mempertahankan ground base-nya mereka? Di sini kita lihat. Jangan sampai Bruno. Karena Bruno ini sangat berpengaruh kalau apabila war terjadi. Oke, ternyata Bruno mampu men-take down seorang tank. Apakah dari R3MP mundur karena mereka tidak punya lagi tank? Iya. Karena membuat killing spree. Terjadi penggorengan ini. Akankah ini terjadi bencana? Kita lihat. Dan Bruno. Double kill Bruno. Hanya mampu bersantai di high ground base-nya. Ya, di sini ultimate dari Vel. Oke, kita lihat apakah seorang mage dari KW Farms yaitu Vale mampu mengnok dari pihak lawan. Kita akan lihat apakah terjadi. Ternyata R3MP mampu mengalahkan KW Farms, menumbangkan KW Farms. Oke. Iya. Nah, dari permainan tadi, kita ulas sedikit saja permainan tadi. Kekurangan dari KW Farms. Kira-kira apa kekurangan dari KW Farms? Iya, kekurangan dari KW Farms di sini yang ada dua. Iya. Kurang kekompakan dan kurang komunikasi. Miskomunikasi. Iya. Oke, di sini kita lihat di layar monitor. Iya. Gear atau emblem yang digunakan. Iya. Ternyata Kadita itu tidak sama dengan emblem atau gear yang saya gunakan. Iya. Berarti beda ya? Iya. Mungkin karena setiap players beda. Beda ya. Di sini Kadita hanya mengambil Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon dan juga Divine Glen dan juga Genius Swan. Bukan. Polo Tangguliotti. Oke. Dan kita lihat di sini Gusion tidak pernah Jelings ini Gusion yang tidak pernah atau tidak mampu di-kill oleh pihak KW Farms. Dan siapakah yang memakai Gusion? Ya, kira-kira kita akan mewawancarai sejenak dari player-player yang bertanding sebelumnya. Oke, silakan. Iya, saya akan menuju ke studio 2. Oke, silakan. Dan Mr. Dion ke studio? Ke studio 1. Iya, oke, kita akan menuju ke studio 2 untuk mewawancarai tim R3MP. Nah, kira-kira gimana pendapat saudara atau Mr. Kondang terkait match pertama? Iji. Untuk melawan fighter yang Jong cuma butuh Change. Untuk ekspor hati-hati lagi di lane. Oke, saya juga tidak mau kalah loh karena saya di sini pendukung dari KW Farms. Nah, kira-kira dari KW Farms kekurangan tadi itu apa? Kenapa sampai kalah? Dan saya tahu kenapa tidak digunakan hero andalan yaitu Gatot Kaca. Di ban ya. Berarti kalau ban jadi blunder. Oke. Nana, kira-kira Nana bagaimana? Tadi saya lihat di mid lane. Tenang. Oke, tenang. Nah, kira-kira ada strategi-strategi yang baru yang akan digunakan atau meta-meta hero baru yang akan digunakan untuk menumbangkan atau membuat menumbangkan lawan supaya posisinya jadi satu sama. Kira-kira ada strategi-strategi lain atau gimana? Ada. Oke, karena saya tahu di sini ada hero carry. Kenapa tidak digunakan carry? Ternyata lagi-lagi mereka menyiapkan
strategi-strategi yang sangat luar biasa untuk membalas kemenangan. Jadi buat tim KW Farms, untuk KW Farms jangan berkecil hati, masih ada match kedua untuk membuktikan bagaimana kekuatan teman-teman dari KW Farms. Dan satu pesan buat R3MP apa? Hati-hati ngoni ulang ini. Terang kasih menang. Oh ternyata buat R3MP pesan yang terakhir dikatakan oleh seorang user Nana, hati-hati ngoni. Hati-hati, awas ngoni. Jadi mungkin ada kata motivasi buat R3MP. 2-0. Ternyata satu kalimat atau satu kata yang dikeluarkan oleh Mr. Kondang, yakni 2-0 untuk match kedua kali ini. Oke, kita kembali ke studio utama. Ya, dan di sini sang pelatih Bung Gocap masih tenang-tenang saja ini Bung Gocap ini. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang nonton live streaming kami, jangan lupa subscribe Kreasindo Production TV, dan juga jangan lupa menekan atau menekan tombol lonceng dan juga like, komen, dan share. Jadi buat teman-teman, karena kegiatan atau pertandingan pada malam hari ini didukung langsung oleh Kreasindo Production dan juga R3MP. Oke, jadi buat teman-teman, kita akan lihat di monitor sekarang masih Baby Mikazu mengundang kedua squad atau kedua tim untuk masuk ke dalam line. Oke, kita lihat yang offline antara Brand Sport melawan Onyx Sport itu didapatkan oleh yang Onyx. Oh, ternyata posisinya 1-0. Onyx sudah mendapatkan poin 1. Oke, Onyx 1 dan Brand Sport 0. Dan juga di sini yang pertandingan secara berlangsung R3MP dan juga KW Farms, di mana R3MP mampu menumbangkan KW Farms dan skor sekarang 1-0. Oke, jangan lupa buat teman-teman atau player yang sedang berada di studio 1 maupun studio 2, jangan lupa menggunakan masker karena kita sekarang mematuhi protokol kesehatan. Oke, kita lihat di draft pick sudah ada tim R3MP dan juga KW Farms. Oke, kita akan lihat bersama-sama apakah tim dari KW Farms membalas kekalahan yang dilakukan atau yang telah dimenangkan oleh R3MP, begitu pula dari tim Onyx Sport dan juga Brand Sport. Apakah Brand Sport mampu melawan atau menumbangkan Onyx Sport dengan poin 1 sama, dan kita akan ketahui bahwa di dalam R3MP ini ada yang menjadi hero-hero atau user yang mereka andalkan dalam hal ini untuk menumbangkan pihak lawan. Dan dari teman-teman yang kalah dalam pertandingan tadi, mereka sudah saya lihat tadi mereka menyusun strategi-strategi atau meta-meta yang akan mereka gunakan dalam hal untuk membalas kekalahan yang mereka terima. Dan apakah mampu KW Farms menyeimbangkan poin 1 sama untuk membalas kekalahan tadi, dan juga antara Brand Sport dan Onyx Sport yang
main offline itu, dan kita lihat di monitor sekarang. Oke. Sekarang yang di monitor teman-teman yang ada di rumah, sekarang pemainnya atau skuadnya sudah skuad yang match kedua antara Brand Sport dan juga Onyx Sport. Nah, yang tadi pertama itu Onyx Sport dan Brand Sport dan dimenangkan oleh Onyx Sport 1-0. Nah, kita lihat apakah mereka mampu membalas kekalahan yang dilakukan oleh Onyx Sport, apakah atau malah sebaliknya kedua match mampu dihabisi oleh Onyx Sport. Dan di sini kita lihat di draft pick itu teman-teman dari Brand Sport dan Onyx Sport masih mengambil posisi, dan kita lihat masih 7 yang belum masuk ke draft pick. Brand Sport versus Onyx Sport. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang para pemain-pemain Brand Sport dan juga Onyx Sport. Nah, kedua tim ini ternyata tim yang kita tidak sangka-sangka mampu masuk di lower bracket. Ya. Nah, di Brand Sport itu pemain-pemainnya atau user-usernya, Alwi di situ. Ya. Ya, dia menggunakan Mage, Wahyu menggunakan Mage. Ya. Kemudian Tiwa menggunakan Fighter. Dan Adit menggunakan Core, Nunu Tank, Fighter, dan juga Ruli menggunakan Tank. Dan juga dari Onyx Sport. Dan di sini Onyx, Ucun, Make, Alwin, Tank, Hafid, Make Support, Bayu MM atau Assassin, dan juga Anteng dan Kun Support. Oh, oke. Dan kita lihat di sini pada malam hari ini kenapa pemainnya sudah berjumlah 6, karena sesuai kesepakatan dari teman-teman atau dalam tim dan juga panitia itu kita menyediakan 1 orang pemain cadangan. Terserah dari siapa yang akan dipick atau diambil oleh kawan-kawan dari timnya, tetapi pemain yang dianggap sebagai cadangan itu adalah dari squad-squad atau tim-tim yang dibawa atau yang sudah jatuh, itu mereka bisa ambil sebagai cadangan. Karena pengalaman dari kemarin mereka sudah siap, tetapi dari pihak lawan hanya 4 orang. Makanya panitia sudah memberikan jalan keluar atau solusi, yang mana di sini panitia menyiapkan 1 pemain cadangan, di mana 1 pemain cadangan itu dijaga-jaga jangan sampai kekurangan hero yang atau user yang akan bertanding. Dan saya lihat dari Onyx Sport ini itu sudah merekrut seorang Kun. Ya. Dia di situ menggunakan support, hero pakai support. Salah satu player dari RRQ DB yang telah gugur. Dan dia direkrut kembali oleh oleh tim dari Onyx Esport. Nah, kemudian saya lihat tadi ini seorang Kun bermainkan di game tersebut di match pertama, dan ternyata match pertama dimenangkan oleh Onyx. Ternyata Onyx tidak salah mengambil seorang cadangan yang namanya Kun, karena dia mampu memberikan kemenangan di match pertama. Dan di sini kita lihat Kun berhasil memberikan partisipasi. Partisipasi. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Jadi kita di sini sambil menyelam tenggelam. Kita memberikan bumbu-bumbu kelucuan atau guyonan sedikit lah. Paling tidak bisa membuat terhibur teman-teman yang ada di studio maupun teman-teman yang ada di rumah. Oke, jangan lupa lagi ya, jangan lupa subscribe Kreasindo Production TV. Jangan lupa tombol subscribe, komen, share, dan juga teman-teman yang ada di rumah bisa memberikan masukan-masukan atau saran, kritik, saran membangun yang mana bisa mengatakan begini, salam buat orang Gorontalo, kami yang nonton di Jakarta atau di Padang
atau di Sulawesi Selatan atau di Vietnam. Di Vietnam, oh di Vietnam berarti subscriber kita sudah berada di luar negeri dong. Berarti, oh ternyata oke. Dan situ kita akan membaca komen-komen yang ada untuk memberikan salam-salam, dan sebelum game dimulai atau match pertama untuk jeda ke match kedua, kita akan memberikan salam-salam. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, jangan takut atau jangan ragu-ragu memberikan komentar atau masukan kepada kita agar supaya tayangan kita lebih maju ke depan lagi dan memberikan suguhan-suguhan yang sangat luar biasa. Oke, akan dimulai. Sudah siap? Wasit 1. Wasit siap? 1. Oke, siap. Wasit 2. Wasit 2. Bro Emen. Wasit 2. Wasit 2 tim Onyx siap? Oke. Sudah siap? Oke, nah kalau saya lihat dari para pemain-pemain yang diturunkan atau memang pemain dari brand sama brand sport sama Onyx, itu sangat luar biasa mainnya tadi. Meskipun mereka main offline, tetapi saya lihat trik dan skillnya sangat luar biasa sekali. Dan tidak kelihatan di kamera. Di kamera. Oke, buat teman-teman, sekali lagi penyampaian kami bahwa kami di sini menyelenggarakan kegiatan turnamen MLBB atau Mobile Legend Bang Bang. Itu kita mematuhi protokol kesehatan. Jadi memakai masker. Jadi teman-teman yang ada di studio 1 studio 1 maupun studio 2 itu kita mematuhi protokol kesehatan. Itu bukan di mulut, Pak. Bukan di mata. Iya, saya kira pakai di mata. Bukan, ini masker. Kalau di mata kacamata. Oh, kacamata. Saya kira maskara. Bukan, tapi itu Kelly. Oke, kita di sini terjadilah ada salju sedikit-sedikit. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke match yang kedua dari Brand Sport bersama Onyx. Apakah teman-teman sudah siap? Panitia siap? Wasit? Wasit. Oke, siap. Wasit, Reska. Oke. 5 4 3 2 1, let's go. Your team is banning. Your team is banning. Ya, dan untuk tim Onyx lagi-lagi Your team is banning. mengamankan Jax di band pertama kali ini. Karena kita lihat Jax merupakan hero yang sangat membosankan. Your team is banning. Hero Jax itu sangat enak dipakai apabila war. Kalau war, teman-teman kita itu tidak bisa keluar dari areanya monster. Kalau dia keluar dari area monster, berarti percuma dong Jax ulti. Karena ketika lawan sudah masuk di area monster atau kawannya Jax itu sering disapa Johnny. Oh, Johnny ya? Ya, Johnny. Sudah bukan Jax lagi. Ya. Karena Jax itu kalau sudah berubah menjadi Johnny, itu burst magical yang dikeluarkan sudah sangat pedas. Jadi berarti dia di take down sudah jadi zombie. Iya, zombie. Karena dia mau topango. Oke, dia mau topango itu dia mau teto-teto ya. Dia mau teto-teto itu bahasa Indonesia apa? Gigit-gigit. Oh, dia mau patuk-patuk ya. Oh, dia mau patuk-patuk kawan-kawan. Your team is picking. Oke, kita lihat di sini Martis dan juga seorang Roger yang di pick oleh Brand Sport dan Martis. Oke, kita lihat di sini ada Tante Esme. Tante Esme. Tante Esmeralda dan juga seorang tank Tigreal. Ya, Tigreal.
Dan kini Brain Esport. Dan Alwi mengambil Pakuito. Iya. Saya rasa di sini Pakuito ini akan dijadikan tank, semi tank. Kalau dilihat Pakuito akan dijadikan offlane. Offlane ya? Iya. Tapi kalau menurut saya dijadikan sebagai Your team is banning. Dan Pakuito akan diambil sendiri oleh Ruli. Oh. Oke, kita akan lihat siapa yang akan di-banned oleh Onyx Sport. Kita akan lihat di sini. Your team is Oh, picking. ternyata keduanya mereka tidak membanet. Oh, membanet Gatot Kaca. Iya. Ternyata Gatot Kaca, kenapa nggak diambil pertama Gatot Kaca ya? Karena dari tim Brain di sini mengamankan atau mengambil hero-hero yang menurut mereka kalau mereka gunakan mereka merasa nyaman. Oh, ternyata Nana yang yang di pick ya. Iya. Oke. Seorang Wahyu mengambil hero Nana. Iya. You should be ashamed for not. Oh, Your team is ternyata picking. seorang Hafid mengambil dan juga Eudora lagi-lagi membawa tiang listrik. Iya. Sang tante listrik, sengatan-sengatan. Oke, saya lihat dari grafik sementara. Oke, apakah diambil seorang Parsa? Oh, ternyata diambil seorang Fail. Fail ya. Oke, saya lihat dulu dari grafik yang dipick oleh Onyx Sport. Yang saya lihat di sini Bruno dijadikan core dan mungkin saja Nana, Tante Esme sideline, dan juga Guinevere. Nah, saya lihat dari meta yang mereka gunakan ini banyak hero-hero stun. Tigreal bisa men-stun. Guinevere skillnya itu membuat lawan menjadi TikTok. Iya, langsung di knock out. Iya, langsung joget-joget. Oke, joget-joget. Joget-joget dikit ongkir. Oke, dan kita lihat juga di sini adalah seorang Martis. Lagi-lagi Martis yang dianggap hero OP dalam timnya, dan juga di sini Roger sebagai core. Dan ternyata mereka tidak menggunakan tank. Apakah Brain Sport akan mampu menahan serangan dari Onyx Sport dan membuat kemenangan 2-0? Atau apakah bisa seimbang 1-1? Iya, di sini kita dapat melihat. Iya. Di sini kedua tim masih fokus mengamankan kelomang dan fokus untuk melakukan clear lane. Yoi. Dan kini lagi-lagi terjadi pause. Di sana belum muncul. Ya, jadi untuk penonton yang di rumah, agar mohon bersabar. Jadi untuk bottom lane dari tim Onyx Esport, Guin akan berhadapan langsung dengan Pakuito. Dan untuk top lane Esmeralda akan berhadapan langsung dengan Martis dari Mr. Inosuke. Mr. Tu. Dan kini kita lihat pause pertama.
Ya, kita lihat di sini kita akan memasuki lane of down. Ya. Ya, lagi lag. Dan ada apa dengan lag kali ini? Lagi-lagi di sini ada Ilabulo, Dinosaurus, Bolomapolo, ada Paus. Dan di sini lagi santai dan santuy, jangan lupa berdoa. Bebas. Oke, kita lihat di monitor sekarang masih dalam keadaan atau posisi pause. Oke. Ya. Karena pada malam hari ini jaringannya agak kurang bersahabat. Dan mudah-mudahan di babak semifinal nanti dan juga final itu kawan-kawan paling enak menggunakan data masing-masing. Iya. Agar supaya tidak terjadi kelelekan. Iya. Dan kita lihat, dan juga penonton yang ada di rumah jangan lupa subscribe Kreasindo Production TV. Yoi. Dan juga komen, like, dan subscribe. Iya. Karena dan juga buat teman-teman yang sedang nonton bisa memberikan komentar atau masukan-masukan untuk turnamen yang maksudnya memberikan masukan untuk lebih baik lagi dalam hal penayangan-penayangan kami, atau bisa memberikan tolong dong, sapa dong saya dari sini, dari Surabaya, dari Jawa, dari Jambi, dari Jawa Itiolo, dari Medan. Oh, dari Medan, itu bukan Medan, itu Jawa, Thomas. Jawa. Dong Jawa. Iya, Jawa. Oke, karena begini, teman-teman nanti akan memberikan saran atau memberikan komen-komen yang di live kami akan membacakan di tayangan-tayangan atau live streaming kami berikutnya. Iya, jadi untuk teman-teman yang di rumah, jadi bisa mengirimkan salam-salam manis. Oke, kita lihat sekarang di line, di monitor. Iya. Oke. Iya. Dan lagi-lagi di sini ada Paus, saudara-saudara. Jadi untuk penonton yang di rumah, iya, untuk malam ke-10 ini kita kedatangan bintang tamu dari tim Aura. Iya, di sini kita kedatangan Mr. Prank Emen. Oke, kira-kira dari Mr. Emen itu yang bakalan menang antara Onyx Sport dan juga Brand Sport. Di antara kedua squad tersebut, apabila menang itu akan menjadi lawan atau musuh mereka. Nah, kira-kira menurut Emen bagaimana? Apakah takut atau mewaspadai atau membuat trik-trik tertentu untuk mengalahkan dari mereka? Kira-kira ada masukan buat lawan yang akan masuk? Oke, kita kembali ke terjadi lagi-lagi. Ya, kira-kira bagaimana tanggapan dari Bro Emen? Akankah Aura siap untuk berhadapan
antara kedua tim yang bakalan menang pada malam ini. Oh. Kita kembali, kita lihat dulu. Oke, kita lihat di sini. Oh. Kita lihat di Blue team hero has been slain. Ya, datang Roger membantu. Dan di sisi mid lane, Nana masih nyaman untuk melakukan clear lane. Dan di sisi bottom lane, Gwyn masih dijaga ketat oleh Pakuito. Oh, ternyata Ruli memberikan emot untuk membuat musuh menjadi emosi, memperlihatkan daya. Dan kita lihat di sini, oh ternyata lagi-lagi Turtle mampu diambil oleh seorang Bruno. Dan di sini kita lihat Nana 4 lawan 1, Marsha, seorang Eudora pembawa tiang listrik, digengking oleh 4 lawan, yaitu Nana, Roger, dan juga Vel dan kawannya. Dan kita lihat di sini, oh ternyata Guinevere hanya mencicil menggertak semata. Iya. Dan di top lane ada Martis versus Tante Esme. Red team hero has been Wow, slain. siapa yang mau di take down? Kita lihat. Oh, Guinevere men-take down seorang Pakuito. Iya. Knock up yang sangat cantik sekali. Iya, betul sekali. Karena kita tahu bahwa seorang Guinevere ini adalah mage fighter. Wow, siapa lagi yang mau di take down? Wow, seorang Vel men-take down seorang Eudora. Kena, oh lagi-lagi, oh mantap. Mantap sekali yang dilakukan oleh seorang tank dari Onyx Sport. Memberikan skill-skill yang sangat cantik. Kita lihat di sini Bruno masih menjaga jarak untuk memperkaya diri, dia mengambil buff. Dan kita lihat juga Roger. Oh, ternyata terjadi duel lagi antara Guinevere melawan Pakuito. Dan kita lihat apakah Pakuito mampu menahan serangan dari. Oh, ternyata seorang tank mampu membunuh atau men-take down seorang Pakuito. Iya. Memang saya lihat Greal ini sangat luar biasa, skill-skill yang cantik diberikan dalam permainan. Tumben poli dia main gagain tank ini am. Iya, karena saya lihat di sini tank ini sangat berpengaruh juga. Iya. Dan di top lane masih ada terjadi cicil mencicil antara. Oh, ternyata Guinevere hero yang cantik dan luar biasa dalam memberikan skill-skill dalam mengusir pihak lawan. Oh, lagi-lagi seorang tank mampu men-take down seorang Nana. Dan kita lihat terjadilah Wardin. Oh, lagi-lagi killing spree dari seorang tank. Dan Turtle mampu diambil oleh Bruno. Lagi di sini kita lihat gol yang dihasilkan oleh pihak Onyx itu sudah sangat baik. 15. Oh, ada sengatan listrik. Listrik ya. Yang dikeluarkan oleh Eudora. Kita lihat di atas terjadilah ada pertarungan sengit. Oh, ternyata Martis belum mampu menandingi dari Esmeralda karena
Esmeralda saya lihat tebal. Red team hero Oh, has been ternyata slain. seorang Terjadi ganking. has slain. Mantap, saya suka sih permainan dari Onyx yang kedua ini karena apa? Itu terjadi komunikasi yang sangat luar biasa. Ya. Karena tanknya mampu mengambil posisi yang strategis Ya. untuk menumbangkan dari pihak lawan. Oke, di sini kita lihat Nana membantu bot lane. Apakah Nana mampu atau malah Nana yang di take down oleh seorang Guinevere? Ya. Dan kita lihat di sini turret dari pihak atau dari Brand Sport itu sudah kalah. Bot lane sama top lane itu sudah hancur, tinggal mid lane. Oke, kita lihat di top lane lagi-lagi Tante Esme menahan serangan dari March. Oh, siapa yang killing spree? Kita akan lihat. Oh, lagi-lagi Guinevere mampu men-take down seorang Pakuito. Dan di sini Martis berhasil di ganking dan Kita akan lihat apakah Martis berhasil mampu kabur. Red team hero has been slain. Dan ternyata Martis mampu di take down oleh seorang Esmeralda. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat Bruno masih mengambil ancang-ancang dan mereka mencoba mengambil turtle yang ketiga. Dan di top lane ada Tante Esme yang sedang menjaga-jaga. Ya. Untuk top lane masih konsisten dia di top lane ya. Ya. Red team hero has been slain. Oke, kita Blue team lihat. hero has been slain. Wow, seorang Eudora mampu memberikan sengat-sengat listrik yang sangat sakit. Iya. Oke, kita lihat. Oh, apakah yang terjadi di mid lane? Dan lagi-lagi seorang tank sangat berpengaruh. Dan terjadi war dan tiba-tiba, oh ternyata Pakuito lagi Pakuito. Iya. Lagi-lagi Pakuito berhasil di take down. Red team turret has been destroyed. Mega kill. Oh, ternyata di TikTok oleh seorang Guinevere Iya. Martis. Red team hero has Oke, been kita lihat slain. terjadi war di mid lane. Apakah mampu Brand untuk menahan serangan dari Oni? Iya. Oke, kita lihat di sini Guinevere berada di bot lane. Apakah dia mampu menahan serangan dari dua lawan atau dua musuh yang berada di bot lane? Dan dia mengambil. Oh, ternyata unstoppable. Ternyata lagi-lagi Pakuito Iya. yang di take down oleh Guinevere. Iya. Dibuat menjadi lumpuh dengan skill TikToknya. Iya. Oke, kita lihat di sini mid lane, bot lane, top lane, dan gol yang sudah dihasilkan oleh Onyx Sport itu sudah 29k, sedangkan dari Brand 22k. Apakah mampu mereka menahan serangan-serangan dari Onyx Sport? Oh, ternyata terjadi war di top lane dan lagi-lagi seorang core dari Onyx Sport mampu double kill. Iya. Dan kini kita lihat Lord pertama muncul di Lane of Dawn. Dan juga Guinevere mengambil turret di bot lane. Ternyata dia mampu mengambil turret di bot lane. Akankah ini menjadi bencana untuk tim Onyx? Oh, ternyata seorang Eudora sengatan listrik berhasil di take take down down. oleh seorang Roger. Iya. Dan posisi kill sekarang kita lihat di monitor adalah 16-5. 5. Oh, di knock oleh seorang Fair. Mereka masuk ke dalam turret dan terjadilah mega kill Slane. Dan apakah Brand mampu menahan serangan-serangan yang diberikan oleh Onyx Sport dan terjadilah
leg, ada Ilabulo, Dinosaurus, Bolomapolo, ada Paus. Paus. Kita lihat di sini Onyx Sport ini sudah memperlihatkan permainan-permainan yang sangat cantik ya. Ya. Karena kill yang dihasilkan juga itu sudah 18-5. 18-5. Iya, betul sekali, dan kita lihat dari gol yang dihasilkan oleh Onyx Sport itu sudah sangat beda jauh dengan pihak Brand Sport, karena Brand Sport sekarang masih posisinya 25k. Iya. 25.000. Sedangkan dari Onyx itu sudah 34.000. Iya. Karena dari segi permainan tim Onyx mampu mendominasi jalannya permainan dari tim Brin Esport. Karena pada babak klasemen tim Onyx berhasil dikalahkan oleh tim Brin Esport. Nah, jadi untuk babak upper lower ini adalah menjadi bencana bagi tim Brin. Karena tim Onyx di sini permainannya sudah sangat bagus. Oke, kita lihat di top lane. Oh, ternyata dari Onyx Sport mampu mengambil Lord yang kedua. Ya. Apakah dari Brand Sport mampu menahan serangan-serangan yang diberikan atau ditujukan oleh Onyx Sport? Lagi-lagi Tante Esme. Habis. Oh, ternyata ada. Iya. Oke, dan terjadi war di mid lane, dan apakah yang terjadi kita lihat di monitor, dan terjadilah war yang sangat cantik. Dan ternyata godlike yang dihasilkan oleh seorang Bruno. Iya. Apakah tim Brin mampu mempertahankan high ground base-nya mereka? Dan lagi-lagi Bruno yang dianggap sebagai core dalam tim Onyx, mampu memberikan permainan yang cantik pada malam hari ini. Oh, killing spree yang dilakukan oleh seorang Esmeralda legendary yang diberikan oleh seorang Bruno. Iya. Oh, leg. Lagi-lagi terjadi leg. Leg dat. Apakah yang terjadi di tim Brin Esport malam ini? Dan di sini tidak. Iya, ada. Red team base turret has been destroyed. Oke, kita lihat di sini ada jeda yang dimana terjadi lag. Oke, kita kembali ke battle lane. Kita lihat di sini, apakah seorang tank dia Iya. lihat posisi dari kawan, dan ada kini terjadi tim Brin Esport berhasil dikandangkan oleh tim Onyx. Akankah Bruno ini menjadi bencana untuk tim Brin Esport? Apakah dan ternyata kita lihat pemirsa, tim Onyx berhasil melaju ke babak semifinal dan akan berhadapan langsung dengan Aura. Iya, jangan dulu pulang, jangan dulu beranjak. Iya. Oke, kita lihat di sini kill yang dihasilkan atau yang disumbangkan oleh. Kita lihat di sini
Onyx Sport memberikan kill 25-8 dan juga di sini ternyata Bung Hafid dalam penentuan untuk merekrut atau merekrut seorang cadangan itu bukannya hal yang sepele. Iya. Karena di sini kita lihat ini dari tim ini harus merekrut orang-orang yang dianggap pro atau yang dianggap mampu memberikan atau menyumbangkan kemenangan buat tim yang akan merekrutnya. Dan ternyata tidak sia-sia Onyx merekrut seorang Kun, di mana seorang Kun ini adalah user support. Iya, dan jangan lupa pada besok malam kita akan disuguhkan langsung oleh jangan lupa buat teman-teman yang ada di rumah, besok malam adalah malam semifinal. Dan besok malam itu semifinal antara Onyx Sport versus Aura Esport. Bembe Sport. Dan sekarang masih terjadi atau masih sementara bermain antara R3MP versus KW Farms, yang mana R3MP memenangkan match pertama. Dan apakah pihak dari KW Farms mampu memberikan atau menyeimbangkan kekalahan tadi? Apakah R3MP mampu menciptakan kemenangan kembali yang kedua pada match yang kedua ini? Dan kita akan lihat hasilnya sebentar karena masih dalam proses pertandingan. Pada malam hari ini saya Mr. Dion dan saya Mr. Satan. Jangan lupa besok malam pada pukul 8.30 kita akan live streaming di Crasindo Production TV. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa subscribe Crasindo Production TV, komen, like, dan juga share. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, turnamen pada malam hari ini kita tutup. Iya. Bye.